Terbongkar. Rahasia kekuatan Gibran pada akhirnya terbongkar. Belakangan ini gerombolan penyerang mengganti sasarannya dari Pak Jokowi ke Mas Gibran. Ya mungkin harapan mereka sih bisa menang lawan Mas Gibran gitu ya. Tapi mereka ini justru menerima tamparan keras dari rakyat Indonesia. Silakan lawan Mas Gibran, kelak makin kuat. Waduh. Apes banget ya nasib mereka ini. Serang Pak Jokowi gagal. Giliran serang Mas Gibran justru harus berhadapan sama rakyat. Nah lo gimana itu? Itu strategi untuk dapat komisaris ya kayak gitu, muji-muji Gibran. Iya kan, diantemin. Bunuhan karakter. Silakan. Kenapa? Karena udah diprediksi Gibran yang akan datang itu akan hebat. Bagi saya, silakan aja dihantam itu Gibran, biar makin matang. Kita makin kuat. Apa bedanya Pak Jokowi? Dihantam makin kuat. Salah kaprah kalian lihat kita semua. Jadi salah Mas Roy strateginya ya? Kalah strateginya salah. Ya. Itu strategi untuk dapat komisaris ya kayak gitu, muji-muji Gibran. Iya kan, diantemin. Diapain? Tetap etis. Apanya yang etis? Jelas gak etis dia. Ya, siapa yang ditanya taruhan? Eksis. Masalah ini sampai tahun 2029. Ayo, siapa yang taruhan? Kalau bisa masalah Pak Jokowi itu diambangin. Pengadilan wah diulur-ulur gitu. Itu yang terjadi. Nah gimana tuh? Justru ketika kalian menyasarkan sasarannya ganti ke Mas Gibran, kalian justru harus berhadapan dengan rakyat. Sebetulnya sama ya, waktu ke Pak Jokowi kemarin pun juga seperti itu gitu ya. Cuman kali ini lebih gongnya lagi sampai-sampai rakyat itu mengatakan, udah silakan aja hantam Mas Gibran. Karena suatu saat hantaman-hantaman kalian itu yang membuat Mas Gibran itu makin menarik kan? Ya sebetulnya wajar aja sih masyarakat sampai segeram itu sama gerombolan penyerang ini. Kenapa sih? Karena mereka ini sudah kelewatan batas teman-teman. Masa iya mereka ini menyindir-nyindir Mas Gibran dengan sebutan Fufu Fafa aib nasional. Fufu Fafa adalah aib nasional. Masa bangsa ini mau punya aib nasional bernama Fufu Fafa? Soal ijazahnya Jokowi. Udah selesai kalau menurut kami ijazah itu. Dengan terbitnya buku Jokowi White Paper yang kami susun bertiga, ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, 700 halaman itu pure science itu ilmiah. Dan di situ ada lengkap semua metodologinya dan kronologinya. Jadi itu sudah selesai. Perkara perkara kepolisian masih jalan ya terserah saja. Kita senyumin aja, yang kita jawab saja. Tapi soal kebenaran dari skripsi Jokowi itu 99,9% palsu dan itu tidak mungkin terbit ijazah yang benar. Nah sekarang soal Gibran, ya. Ini jelas juga, betul saya setuju tadi, like father like son. Ya, kita tidak rela, ya bangsa ini punya aib nasional. Tahu nggak aib nasional itu siapa? Fufu Fafa. Fufu Fafa adalah aib nasional. Saya nggak tahu Fufu Fafa itu siapa ya. Ini siluetnya aja deh. Fufu Fafa adalah aib nasional. Masa bangsa ini mau punya aib nasional bernama Fufu Fafa? Kalau ada orang keberatan, wah Fufu Fafa itu siapa gitu. Ya udah, kami juga buktikan sudah 99,9% Fufu Fafa itu siapa. Kalau memang itu ada yang nggak setuju, tuntut saya. Kita buktikan dan orang yang saya tuduh saya Fufu Fafa harus hadir di pengadilan, harus hadir di sidang. Jadi kita tidak rela punya seorang aib nasional bersama Fufu Fafa. Oke, Mas Roy, thank you. Oke, kali ini seorang Roy Suryo ini nyenggol-nyenggol Fufu Fafa lagi teman-teman. Sebetulnya sampai detik ini itu masih belum diketahui siapa sih sebetulnya Fufu Fafa itu. Cuman gerombolan mereka tetap meyakini bahwa itu adalah Mas Gibran. Padahal buktinya belum ada teman-teman, kan ya aneh gitu loh. Dan di sini pun ketika dia menyinggung Fufu Fafa itu aib nasional, seolah mereka ini mengarahkan sasaran itu ke Mas Gibran. Terus maksudnya Anda menghina Mas Gibran, Anda sebut Mas Gibran ini aib nasional begitu. Terus apa kabar ya dengan mantan seorang menteri yang maling panci sebanyak ribuan itu? Apa kabar? Ya, itu gimana kabarnya? Terus gimana kabarnya dengan seseorang yang saking sensinya dengan orang lain itu sampai memposting meme stupa ya? Itu gimana kabarnya juga? Terus apa kabar dengan
seseorang yang katanya seorang yang cerdas, lulusan dari Jepang, terus kemudian ternyata ijazahnya perlu dipertanyakan, itu gimana kabarnya? Terus apa kabar dengan disertasi yang masih belum disubmit tapi sudah mengklaim dirinya ini dokter, ya? Itu apa kabar juga? Jadi banyak loh yang sebetulnya apa yang Roy Suryo sasarkan kepada Mas Gibran ataupun keluarganya Pak Jokowi, justru itu yang jadi aib mereka. Bisa dikatakan justru, iya kan? Gimana menurut kalian teman-teman? Nah menariknya lagi ketika tadi kita ngebahas soal serangan Mas Gibran, tadi kan ada respon dari masyarakat Indonesia ya, udah serang aja Mas Gibran gak apa-apa, karena itu akan menjadi, intinya akan menjadi penguat ya untuk Mas Gibran. Ada juga respon dari Pak Jokowi yang tidak kalah menarik juga teman-teman. Responnya Pak Jokowi ini cukup kalau sudah mengetahui karakternya Pak Jokowi nggak bakal terkejut. Karena responnya Pak Jokowi masih sama seperti respon biasanya. Mengenai serangan-serangan kepada Mas Gibran itu Pak Jokowi merespon begini. Ini Pak Jokowi pada saat menanggapi usulan pemakzulan Mas Gibran dari Forum Purnawirawan ya teman-teman ya. Pak Jokowi menanggapinya seperti ini. Tempaan buat anaknya. Tandanya kan tidak jauh berbeda dengan respon netizen tadi. Ya udah serang-serang aja. Itu akan menjadi penguat untuk Mas Gibran sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi menganggap serangan-serangan kepada Mas Gibran itu adalah tempaan buat anaknya. Karena memang semakin tinggi pohonnya maka angin yang berembus akan semakin kencang teman-teman. Ibarat kata seperti itu. Jadi itu yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Jadi sekalipun serangan-serangan datang ya itu harus dihadapi oleh Mas Gibran, itu akan menjadi tempaan buat anaknya. Ini menariknya teman-teman. Ketika orang-orang mungkin berharapnya gitu ya, oh serang Mas Gibran aja deh, pasti Pak Jokowi akan jadi backingnya. Oh kalian salah. Justru Pak Jokowi yang membiarkan itu. Biarin itu dirasakan oleh Mas Gibran, karena itu memang tempaan buat anaknya. Menarik bukan? Saya sampaikan, hati-hati terhadap Mas Gibran. Yang lain politisinya polos-polos, yang lain politisinya mungkin berucap tidak dengan isinya, gitu, bersikap hanya dengan kata-katanya, tapi tidak dengan rasanya. Yang ini hati-hati, ya kan? Jarang berucap, tetapi sekali berucap bisa mengguncang dunia. Wah, lagi dan lagi kita diperlihatkan bagaimana bentuk kecintaan masyarakat Indonesia kepada Mas Gibran teman-teman. Kalau tadi sudah ditanggapi ya, yang mana tadi udah hantam aja Mas Gibran pertama itu, kedua respon dari Pak Jokowi, dan sekarang ini ada respon dari Pak KDM. Yang mana KDM ini, Kang Deddy Mulyadi ini memberikan pesan ya untuk orang-orang yang mungkin sudah menyerang Mas Gibran untuk ingat loh ya, hati-hati dalam menyerang Mas Gibran. Kenapa? Karena Mas Gibran kalau mungkin Pak Jokowi dulu kan ketika menjadi presiden ini diem gitu ya. Dia maksudnya kayak dihina kayak apapun dia diem. Tapi ingat gak kalian sama perkataannya Mas Kaisang? Mas Gibran itu ibarat duplikatnya Pak Jokowi, cuman versi lebih tegasnya. Pertama itu. Dan kedua, ada seorang pengamat politik kalau nggak salah waktu itu yang pernah mengatakan Mas Gibran ini orangnya tipikal orang yang nggak ngediemin para penyerang, dalam artian bukan kok serang balik, enggak. Cuman nggak ngedieminnya dalam artian dia bakal membuktikan kalau dia ini bisa, tidak seperti yang dituduhkan orang-orang. Tidak seperti begini, tidak seperti begitu. Itu karakternya Mas Gibran. Makanya tadi ini nyambung nih, relate dengan apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kenapa Kang Deddy di sini mengatakan, oh yang kalau menyerang itu hati-hati loh ya gitu, menyerang Mas Gibran. Seseorang yang mungkin terlihatnya diam, tapi kerjanya luar biasa. Sangat luar biasa dalam membuktikan juga. Jadi tidak cuma omong kosong aja, ada buktinya. Dan meskipun masih baru hampir 1 tahun ini memimpin Indonesia sebagai wakil presiden, udah banyak masyarakat Indonesia yang cinta betul dengan Mas Gibran. Banyak contohnya. Selain itu dirasa mungkin orang-orang para penyerang ini agak mulai ini teman-teman panik gitu ya, karena serangannya kok mental terus nih.
orang yang diserang kok enggak ibaratnya kayak bukannya dihujat tapi justru makin dicintai oleh masyarakat Indonesia. Ini ada lagi ulah kelakuan dari gerombolan penyerang itu, teman-teman. Karena untuk kesekian kalinya mereka kembali mensomasi Pak Jokowi. Joko Widodo telah melakukan tindak pidana, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah. Oleh karenanya itu menjadi potensi ke depan yang dalam waktu mungkin entah 1 hari, 2 hari, seminggu, atau jangan terlalu lama, kita akan segera laporkan itu. Sebagai bukti kita serius menghadapi ketidakjujuran, ketidakadilan, manipulasi, kebohongan dari Joko Widodo yang berkaitan dengan dokumennya itu. Mudah-mudahan upaya ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi nanti bukti bahwa memang Presiden Republik Indonesia yang bernama Joko Widodo itu adalah pendusta, pembohong, dan telah merusak citra bangsa Indonesia. Sekarang tambah lagi dengan putranya Gibran yang juga dipermasalahkan dokumennya. Oleh karena itu, prinsip perjuangan kita adalah adili Jokowi, makzulkan Gibran. Adili Jokowi, makzulkan Gibran. Prabowo harus melakukan upaya mendukung itu. Terakhir ini, jadi Prabowo harus mendukung. Dia punya aparat kepolisian yang bisa diperintahkan untuk memproses menuju adili Jokowi. Dan dia punya juga komunikasi politik, koordinasi, konsolidasi dengan partai-partai politik yang bisa masuk ke ruang parlemen, DPR, terus ke MPR untuk bisa memakzulkan Gibran. Jadi ini adalah kewenangan yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu kita tantang itu. Prabowo harus mendorong proses peradilan Joko Widodo dan mendorong juga agar Gibran Raka Buming Raka dimakzulkan. Tuh kan, ada aja kan ulah tingkah mereka-mereka ini. Gagal serang satu, serang satunya. Kok mental lagi, serang balik lagi. Terus gitu aja terus polanya, teman-teman. Dan tuduhan-tuduhan mereka ya masih sama, itu aja sebetulnya. Masih belum bisa membuktikan tapi terus saja menuduh, yaitu karakter dari mereka-mereka ini, teman-teman. Bahkan ini sampai Adi Prayitno ini juga merasa istilahnya kayak gedeg gitu loh sama kelakuan mereka-mereka ini, sampai-sampai gedeg gitu loh sama mereka-mereka ini sampai-sampai dia itu mengatakan mereka ini ibarat kata seperti ini. Mereka-mereka ini mentalnya untuk menyerang Pak Jokowi sekecil ini. Buktinya apa? Buktinya ini. Kan kita mau memaknai apa yang disampaikan oleh Jokowi. Soal ada agenda besar terkait dengan upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai orang yang pernah memimpin negara kita. Kan kayak gitu kan, Pak? Yeah. Downgrade, kemudian menghilangkan semua legasinya. Saya sih menduganya 2 hal. Pertama, ini semacam akumulasi dari orang-orang yang mungkin sejak Jokowi pertama kali jadi presiden 2014 ini berkumpul, mulai dari yang tidak suka, mulai yang membenci, mungkin juga kalah pemilu, merasa ditinggalkan, kumpul. Kenapa kumpul pasca 2024 setelah Jokowi tak lagi jadi presiden? Karena mungkin bagi mereka waktu yang paling pas untuk memberikan serangan sporadis, bahasa KPU-nya mungkin secara sistematis, terstruktur dan masif setelah Jokowi tak lagi jadi presiden. Kalau ini dilakukan 2014, 2019, 2024, nggak mempan. Karena Jokowi punya di penjara juga. Entahlah, tapi Jokowi punya segala-galanya, punya instrumen kekuasaan, punya instrumen politik, partai pasang badan, relawan juga sabrek. Dari Aceh sampai Madura itu sistematis memberikan dukungan secara sistematis. Jadi kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Jokowi, saya menduga ini adalah tempat konsolidasi orang-orang yang mungkin tidak suka, tidak happy, marah kepada Pak Jokowi, mulai dari kebijakannya, mungkin juga karena ada ormasnya yang sempat dibubarkan, ada yang merasa ditinggalkan, merasa kalau pemilu kumpul ini barang. Apalagi misalnya per hari ini Jokowi diyakini tidak punya bemper partai yang kemudian akan selalu pasang badan. Tuh, ini yang dikatakan oleh Bung Adi Prayitno, tapi masuk akal juga ya teman-teman ya. Gerombolan para penyerang itu cupu banget. Bukti betapa cupunya mereka adalah dengan
Bukti bahwa mereka-mereka ini hanya berani menyerang Pak Jokowi ketika Pak Jokowi ini sudah pernah tugas. Ketika Pak Jokowi masih menjabat, mereka tidak segila ini kok. Ya kan? Tidak sekelewatan ini. Tapi kenapa nih? Ketika Pak Jokowi justru sudah pernah tugas loh ya. Sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kok malah tambah gila gitu. Tambah nggak beres nih. Kan jadi tanda tanya. Apakah memang benar kalau mereka-mereka ini sebetulnya secupu itu, tapi berusaha menutupi dengan narasi ini itu. Giliran mereka nanti ditindak, dimintai pertanggungjawaban, mereka narasinya kriminalisasi. Pastilah tidak jauh-jauh dari itu, teman-teman. Kan jadinya bosen dan kita juga sudah hafal dengan langkah-langkah yang bakal mereka lakukan. Kalau tidak ditindak, mereka akan terus menarasikan ini itu, ngawur, ngelantur, gak ada buktinya. Ditindak, dimintai pertanggungjawaban, mereka teriak kriminalisasi. Repot banget emang ya. Kawan-kawan dengerin Gus Nur yuk. Sekarang lihat. Tangkap mantan presiden Indonesia yang ke-7. Saya nyebut mantan presiden, saya nggak nyebut nama. Saya nggak nyebut orang, saya nggak nyebut individu. Saya nyebut mantan presiden. Itu tangkap juga, karena biang keroknya di situ. Kalau Prabowo belum nangkap itu, ya. Kalau Pak Prabowo belum nangkap orang itu, berarti sama saja, ya. Kasihan itu kan baru kerucuk-kerucuk itu, baru curu-curunya itu. Kepalanya ya belum, itu penting itu kepalanya itu. Basmi semua geng sulunya. Gitu Pak Prabowo ya. Tanpa terkecuali. Mungkin nggak harus sampai seperti itu. Cukup penggal kepalanya, tangkap jebloskan ke penjara itu. Hei Gus Nur. Kamu mulai bercuap-cuap lagi ya, mulai bikin narasi-narasi ya. Mau menyebut Bapak Joko Widodo, kamu tidak mau menyebut orangnya. Bapak Jokowi orang baik, Bapak Jokowi bukan menipu orang, bukan menipu rakyat. Ya. Hanya kalian-kalian inilah yang iri dengki dengan kinerja Bapak Jokowi. Oke. Kamu ini bikin narasi-narasi, selalu bikin narasi yang tidak masuk akal. Karena apa? Selalu Bapak Jokowi yang disalahkan dari dulu. Tentang ijazah palsu lah, katanya benar-benar tidak ada. Nah, sekarang kamu narasi lagi. Sekarang koruptor udah ditangkap kerucuk-kerucuknya, ekornya, tinggal kepalanya, dipenggal. Tangkap itu presiden ke-7. Mulut kamu mulut kurang ajar. Keluar dari penjara bukan tobat, tapi selalu bikin masalah lagi. Yang harus ditangkap itu seharusnya kamu. Lagi dimasukin biar jerah lagi. Bikin narasi terus kamu yang selalu menjelekkan orang yang udah berbuat baik untuk rakyatnya. Kamu berbuat apa untuk Indonesia? Orang yang menyerang-nyerang Bapak Jokowi berbuat apa di Indonesia? Cuma hanya iri dengki, selalu menyerang. Cuma hanya iri dengki dengan kinerja Bapak Jokowi yang nyata untuk rakyatnya. Bapak Jokowi dicintai rakyatnya, kecuali orang-orang yang membenci, orang-orang yang iri dan dengki. Kamu itu 11-12 dengan itu. Saya sebut juga Anies Baswedan. Mulutnya kalau ngomong komat kamit. Kurang ajar kamu. Selalu menyalahkan Bapak Jokowi, selalu menyalahkan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu orang baik. Orang yang dihormatin rakyatnya, dicintain rakyatnya. Kecuali kalian orang para pembenci yang tidak punya otak, yang tidak mau bersyukur, tidak mau mensyukurin apa kinerja Bapak Jokowi. Tuh kan. Tadi sudah ada itu ya respon netizen mengenai serangannya orang-orang itu kepada Mas Gibran. Sekarang ada lagi nih netizen yang nggak terima kalau Pak Jokowi ini dihina tuh. Saya udah bilang mereka menyerang Pak Jokowi ibarat kata mereka tuh menyerang rakyat. Banyak orang-orang yang cinta dengan Pak Jokowi. Ya kan? Buktinya ini barusan. Mahasiswa ini nyenggol Jokowi saat momen wisuda. Langsung jadi sorotan.
Bisa nyenggol Pak Jokowi dengan seperti itu. Saya kira yang nyenggol itu tampangnya ya lumayan lah gitu. Ya saya bukannya mau menghina fisik seseorang, bukan. Tapi di pikiran saya, di benak saya itu sudah tergambarkan, oh siapa tahu nih orangnya ya tampan, rupawan gitu. Ternyata gini ya mas yang sudah sarjana. Kita itu sebagai manusia itu dilengkapi 3 hal. Pertama ada brain, beauty, and behavior. Kalau kita nggak ada beauty, nggak ganteng, nggak good looking, minimal apa? Minimal behavior, punya sifat, punya watak yang baik, akhlak yang mulia, hati yang bersih. Gitu. Ini sudah tampangnya nggak enak dilihat, hatinya juga kotor, ininya juga nggak ada. Ya, apa yang mau dibanggakan? Apakah dengan menyindir Pak Jokowi saat kamu wisuda itu, kamu terlihat hebat? Yang kamu kata-katain itu itu orang yang sudah sukses. Di masa lalu dia sukses. Pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden 2 periode. Ya maksud saya sih ya, kita itu biasanya ya, kalau nyinyirin orang itu biasanya yang di bawah kita lebih dari dia. Ini yang kita nyinyirin itu di atas kita. Pencapaiannya sudah banyak. Mikir. Lagian apa yang mau dibanggakan dengan lu wisuda? Dengan lu dapat ijazah itu? Apa yang mau dibanggakan? Apakah setelah lu lulus, lu sudah punya kerjaan? Apa lu bisa menjamin nanti kalau udah lulus wisuda itu ya, udah dapat ijazah itu, lu nggak nanyain loker ke teman-teman lu? Karena saya sudah berpengalaman ya. Kebanyakan teman-teman saya yang dulu suka menghina pemerintah, itu banyak yang ngechat ke WA saya, nanyain loker. Seolah-olah saya ini penyedia loker. Nah itu menandakan ya, berarti mereka itu tidak mampu. Ya maksud saya jangan songong dulu, jangan sombong dulu. Situ baru lulus. Dan ya ini dengerin. Sebagai mahasiswa yang telah lulus dari suatu universitas, yang artinya ya sudah berbekal dengan ilmu, pengetahuan, dan juga akhlak, ya kalaupun ada ya, seharusnya tidak begitu kelakuannya. Digunakan ininya ya. Meskipun ininya nggak ada, lu nggak good looking, tapi ini lu ada, lu bakal dihargai nanti ke depan. Tuh, ya, ada lagi nih. Ketika ada mahasiswa yang baru wisuda teman-teman, nyenggol mantan Presiden RI ke-7 Pak Joko Widodo. Bener juga apa yang dikatakan oleh Bung ini tadi ya, mas-mas ini tadi, mas-mas yang pakai kacamata ini tadi. Kok rasa-rasanya Anda itu pede banget menyerang Pak Jokowi, nyenggol-nyenggol Pak Jokowi padahal Anda masih baru wisuda. Masih panjang loh perjalanan Anda. Dan itu sering terjadi juga apa yang dikatakan masnya soal cari loker seperti tadi. Kayak seolah, wah Anda ini sudah wah banget lebih hebat dari Pak Jokowi padahal Anda masih baru lulus. Perjalanan Anda lagi-lagi sangat panjang. Ya nggak teman-teman? Kira-kira gimana pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.